Nah, tergantung nanti regulasinya bisa kita lihat lagi secara lebih detail seperti apa materialnya, HS code-nya, begitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi permintaan, Tiongkok itu terminta apa saja, gitu. Permintaan apapun ada. Hanya saja memang apakah itu marketnya kecil atau marketnya huge atau niche, Harus dilihat. nah itu memang harus lebih dipertajam lagi, begitu. Kemudian Pak Dwi mungkin ya, Pak Dwi sama Bu ini 5 menit Pak bisa memberikan Oke Bu, baik Bu, 5 menit terkait dengan produk makanan minuman, mungkin di slide saya, slide 21, 22 itu kan sudah disampaikan, itu bisa dibaca untuk makanan minuman. Dan untuk rempah-rempah sendiri, mungkin terkait dengan health certificate sama seperti yang di Cina. Dan satu adalah yang mau diberlakukan, sudah diberlakukan sebenarnya adalah positive list system, di mana kadar residu dari pestisida itu sangat-sangat dibatasi oleh pihak Korea. Jika tidak terdaftar dalam listnya, itu akan dikenakan maksimum adalah 0,01 miligram per kilogram untuk residunya. Kemudian sebenarnya terkait harga juga masih, sebenarnya rempah-rempah peluangnya besar di sini karena kami banyak warung Indonesia di sini, jadi banyak yang memerlukan rempah-rempah, tetapi permasalahannya adalah kesulitan untuk bersaing harganya itu ketika sudah masuk di sini, karena terkait dengan prosesnya juga agak jelimet, rumit, terkait dengan biaya masuknya juga masih agak sedikit tinggi. Nah, ini dengan IKCP akan kita coba untuk turunkan. Untuk handicraft, kami sudah sampaikan bahwa kami ada mereka banyak menyukai di sini, tetapi biasanya 2 or 3 time wearing, habis itu sudah mereka harus ganti lagi. Nah, itu yang jadi peluang sebenarnya. Bagaimana kita coba untuk berinovasi dalam membuat handicraft yang baru. Mungkin Bu Dewi bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak Busas, untuk handicraft memang kita ada sedikit hal yang sifatnya kayak seperti kayu atau kerajinan kecil, tapi kita harus mengetahui selera Korea. Untuk jewelry, saya rasa akan sangat sulit, berbeda sekali posisinya. Dan kita juga harus mengetahui ke segmen siapa nih, karena ketika bicara handicraft, itu ada 2 hal yang dipentingkan. Pertama adalah 51 juta penduduk Korea Selatan, seleranya seperti apa harus kita ketahui. Kemudian ada 37.000 penduduk Indonesia yang di Korea Selatan. Saya rasa ini berlaku untuk seluruh produk. Kemudian untuk handicraft yang mengingat juga kebiasaan orang Korea berada di dalam apartemen, rumah mereka lebih banyak ada di apartemen, sehingga barang-barang yang bisa kaitan dengan handicraft yang multi purpose seperti keranjang atau kemudian meja menjadi segala macam, bukan meja sih, hiasan-hiasan yang sifatnya bisa multifungsi, itu menjadi hal yang sangat menarik di sini. Saya rasa kita harus memahami cara hidup daripada orang Korea untuk bisa tahu seperti apa sih selera dan kebutuhan yang diperlukan oleh orang Korea di sini. Jadi saya mengajak untuk para pelaku usaha Indonesia sekiranya bisa hadir langsung untuk bisa melihat, mempelajari sendiri pasar Korea itu seperti apa, sehingga sense of business-nya bisa diketemukan. Saya rasa itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua, tentunya saya sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan mungkin karena online memang ada beberapa hal kendala yang kita memang tidak bisa diskusi secara lebih mendalam. Tadi Bapak Ibu perwadak kita pesan apabila menanyakan akan sangat dihargain apabila bisa memberikan nomor HS yang lebih spesifik, 4 atau 6 HS. Kemudian juga tentunya mereka juga memang perwakilan luar negeri kita itu stafnya juga terbatas, sehingga mohon maaf apabila tidak cepat ya. Mereka saya yakin pasti berusaha secepatnya, karena biasanya mereka itu kalau kerja Sabtu Minggu pun kalau ada yang pending pasti dikerjakan.
saya kira cukup sekian diskusi kali ini. Sebelum saya kembalikan kepada panitia, mari kita berikan aplaus, mungkin kita bisa tepuk tangan untuk para narasumber kita. Ibu, ya. Bu Ses, mohon izin Bu. Ini ada Ya. satu pertanyaan yang menarik sebetulnya sebelum Ibu close. Ya, ada yang tanya, kenapa kok barang-barang dari China banyak di Indonesia, gampang masuknya. Sementara barang dari Indonesia ke China susah. Ya, 2 menit mungkin ya Bu ya, 2-3 menit. Sedikit saja. Ibu begini, Bapak dan Ibu, terutama untuk dari Bu Bonita kalau nggak salah atau Pak Bonita ya. Kenapa barang China bisa banyak masuk ke Indonesia? Barang itu nggak akan bisa jalan atau terbang sendiri, Bu, Pak. Itu barang pasti ada demand-nya. Kenapa banyak di Indonesia? Tanya sama yang punya demand. Mungkin harganya lebih murah. Mungkin karena barang kita nggak bisa bersaing di dalam negeri sendiri. Nah, karena itu ini adalah perlu konsentrasi dan perjuangan panjang. Kalau memang mau mengurangi impor, gunakan lebih banyak produk-produk Indonesia. Sepatu misalkan, memang bisa harganya dari China lebih murah, contohnya. Tetapi sepatu kulit kita, sepatu buatan Indonesia, nggak kalah kualitasnya. Lebih cintai produk kita, produksi dalam negeri, produksi anak bangsa, maka kita bisa menekan impor atas produk-produk China. Kecuali mungkin produk-produk China yang digunakan sebagai bahan baku, atau untuk reekspor, atau untuk obat-obatan dan yang berteknologi tinggi. Kira-kira demikian Ibu Ganef, kurang dari 2 menit ya Bu. Ya, terima kasih Bu Marina. Jadi Bapak Ibu semua, sebelum saya leave, saya mohon maaf tentunya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua selama penyelenggaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Junianto. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ganef telah memoderatori kegiatan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan perwakilan perdagangan, Ibu Marina dan tim, Pak Indra, Pak Mukti Ali, dan rekan-rekan perwadak di Korea, Pak Dwinanto dan Ibu Dewi di Busan. Semoga kolaborasi pada siang ini bisa membantu mendorong ekspor Indonesia ke Asia Timur, khususnya ke Cina dan ke Korea. Dan seperti disebutkan tadi, apabila ada informasi yang diperlukan, silakan Bapak Ibu membuka website dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Sudah kami share di chat, djpen.kemendak.go.id untuk mengetahui program-program yang ada di Kementerian Perdagangan khususnya untuk pengembangan ekspor nasional. Ada INA Ekspor, ada IDDC, dan lain-lain. Dan sementara apabila ingin memerlukan pengetahuan atau update pengetahuan tentang ekspor, bisa mengunjungi ppei.kemendak.go.id. Akan banyak pengetahuan terkait dengan bagaimana untuk prosedur ekspor, terutama untuk memasuki negara-negara tujuan tertentu. Baik, terima kasih partisipasinya. Sampai jumpa pada forum ekspor atau bisnis konseling yang selanjutnya. Semoga produk-produk Indonesia semakin